Senang bisa bersama Anda hari ini. Apa topik yang akan kita bahas? Kita melakukan role play dan Anda, Bu Alexa, sebagai narasumber kami, Anda sebagai ahli dalam bisnis dan khususnya dalam industri direct selling. Siap ya Bu Alexa? Siap, terima kasih atas kesempatannya. Silahkan mulai dengan pertanyaannya, dan saya akan berusaha memberikan wawasan terbaik saya. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 dan 2026 ini, khususnya setelah selesai masa tahun politik? Dan apakah iklim bisnis akan lebih positif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Berbicara tentang prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dan 2026, terutama pasca tahun politik, kita bisa berharap adanya stabilitas yang lebih baik. Pemerintah yang baru terpilih kemungkinan akan memperkenalkan kebijakan ekonomi yang mendorong investasi dan pertumbuhan. Ditambah dengan perkembangan infrastruktur dan digitalisasi ekonomi, iklim bisnis diharapkan menjadi lebih positif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, berarti menarik sekali ya untuk kita bisnis di tahun 2025 dan seterusnya. Kira-kira bisnis bidang apa yang paling cocok saya geluti ini? Melihat tren dan prospek di tahun 2025 dan seterusnya, beberapa bidang bisnis yang menjanjikan adalah trendal teknologi dan digitalisasi. Bisnis yang berbasis teknologi seperti e-commerce, aplikasi layanan, dan solusi digital akan terus berkembang. 2. Kesehatan dan wellness. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, bisnis di bidang suplemen, makanan sehat, dan layanan kesehatan akan terus diminati. 3. Pendidikan dan pelatihan online. Dengan semakin populernya pembelajaran jarak jauh, platform pendidikan dan pelatihan online memiliki potensi besar. 4. Sustainability dan lingkungan. Bisnis yang fokus pada keberlanjutan, seperti produk ramah lingkungan atau energi terbarukan, semakin diminati. 5. Makanan dan minuman. Industri kuliner selalu memiliki peluang, terutama dengan inovasi dalam penyajian dan konsep restoran. Pilihlah bidang yang sesuai dengan minat dan keahlianmu untuk hasil terbaik. Wah, menarik banget. Terus kalau bisnis direct selling atau MLM, apakah memiliki prospek yang bagus di tahun mendatang di Indonesia? Bisnis direct selling atau LMM memiliki prospek yang cukup baik di Indonesia pada tahun mendatang. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial, distributor LMM dapat menjangkau konsumen lebih luas dan efektif. Selain itu, tren konsumen yang mencari produk berkualitas dan peluang bisnis tambahan juga mendukung pertumbuhan LMM. Namun, sukses dalam LMM tetap membutuhkan strategi yang tepat, dedikasi, dan keterampilan komunikasi yang baik. Dengan pendekatan yang benar, bisnis ini bisa menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Oke, berarti kalau saya mau terjun dalam bisnis MLM, saya harus memilih perusahaan MLM yang terbaik. Tolong dong sebutkan 5 perusahaan besar MLM, 5 terbesar perusahaan MLM di Indonesia. Tentu, 5 perusahaan LMM terbesar di Indonesia adalah Herbalife, terkenal dengan produk nutrisi dan kesehatan. 2. Amway, pelopor dalam industri LMM dengan beragam produk kesehatan dan perawatan rumah. 3. Oriflame, fokus pada produk kecantikan dan perawatan pribadi. 4. HNI, Halal Network Internasional, menawarkan beragam produk ramah lingkungan atau energi terbarukan. 5. Nuskin, dikenal dengan produk perawatan kulit dan suplemen. Pilihlah perusahaan yang sesuai dengan nilai dan minatmu untuk memaksimalkan peluang sukses. Dari perusahaan-perusahaan terbesar tadi, mana perusahaan MLM yang milik lokal Indonesia? Apa perusahaan MLM lokal terbesar di Indonesia? Perusahaan LMM lokal terbesar di Indonesia adalah HNI, Halal Network Internasional, yang dimiliki dan dikelola oleh orang Indonesia. HNI menawarkan produk-produk halal yang beragam dan memiliki jaringan distribusi yang luas
di seluruh negeri. Apa contoh produk-produk HNI? HNI menawarkan berbagai produk halal, termasuk suplemen kesehatan. Misalnya, vitamin, mineral, dan herbal untuk mendukung kesehatan tubuh. Makanan dan minuman, seperti madu, kopi, teh, dan sereal yang diformulasikan untuk kesehatan. Perawatan tubuh, produk seperti sabun, shampoo, pasta gigi, dan perawatan kulit yang terbuat dari bahan alami. 4. Kosmetik, produk kecantikan yang halal dan lipstik. 5. Produk rumah tangga, seperti deterjen dan pembersih serbaguna yang ramah lingkungan. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengutamakan produk halal dan berkualitas. Kamu bisa sebutkan contoh mereknya? Beberapa contoh merek produk HNI meliputi 1. Deep Squat, suplemen kesehatan yang mengandung minyak ikan. 2. Madu SJ, madu dengan berbagai varian untuk mendukung kesehatan. 3. Cafe, minuman kopi dengan formulasi khusus. 4. Sabun transparan ajaib, sabun perawatan kulit yang terbuat dari bahan alami. 5. Nutri Moisturizing, krim pelembab wajah dengan bahan alami. Produk-produk ini adalah bagian dari portofolio HNI yang luas, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Menarik sekali. Terus bagaimana kira-kira prospek HNI ke depan di tahun-tahun berikutnya? Prospek HNI ke depan terlihat cukup menjanjikan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan kesehatan, HNI berada di posisi yang baik untuk memenuhi permintaan pasar. Ekspansi ke sektor retail melalui Amanmart dan Hania Cafe juga menunjukkan diversifikasi yang strategis. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren e-commerce, HNI memiliki potensi untuk terus tumbuh dan memperluas jangkauannya di pasar domestik maupun internasional. Boleh, saya semakin mantap untuk berbisnis di industri MLM. Boleh dong saya dikasih tips sukses bisnis dalam bidang MLM? Tentu, berikut beberapa tips untuk sukses dalam bisnis LMM. 1. Pahami produk. Pelajari produk yang kamu tawarkan secara mendalam agar dapat memberikan informasi yang akurat dan meyakinkan kepada konsumen. 2. Bangun reputasi dan kepercayaan. Jaga integritas dan transparansi dalam berbisnis. Reputasi yang baik akan menarik lebih banyak orang untuk bergabung atau membeli. 3. Keterampilan komunikasi. Kembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mendengarkan kebutuhan konsumen dan memberikan solusi yang tepat adalah kunci. 4. Bangun jaringan. Jalin hubungan dengan banyak orang dan perluas jaringan. Semakin luas jaringanmu, semakin besar peluang untuk mendapatkan pelanggan atau rekrutan baru. 5. Pengembangan diri. Terus belajar dan kembangkan keterampilanmu, baik dalam product knowledge, teknik penjualan, maupun kepemimpinan. Dengan fokus pada hal-hal ini, kamu bisa membangun fondasi yang kuat untuk sukses di bisnis LMM. Wah, komprehensif sekali. Bisa nggak tambahin tips sukses bisnis MLM khususnya untuk bisnis di HNI? Tentu, berikut tips sukses bisnis LMM khusus untuk HNI. 1. Pelajari nilai halal. Pahami dan jalani nilai halal yang menjadi dasar HNI. Ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen. 2. Manfaatkan HNI.id. Gunakan platform online HNI.id untuk memperluas jangkauan pasarmu. Ini akan membantumu menjangkau lebih banyak konsumen secara efektif. 3. Edukasi produk. Luangkan waktu untuk benar-benar memahami produk madu dalam monokulit dan memaksimalkan kepuasan konsumen dan pengembang dem. Komunitas ini bisa menjadi basis pelanggan setia. 5. Pelayanan pelanggan yang baik. Berikan pelayanan yang ramah dan profesional. Kepuasan pelanggan adalah kunci untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, kamu bisa membangun bisnis HNI yang sukses dan berkelanjutan. Wah, luar biasa. Saya pengen menjadi Royal Executive Director NED HNI dalam 6 bulan. Bagaimana caranya? Menjadi Loyal Executive Director
LED di HNI dalam waktu 6 bulan adalah target yang menantang, namun dengan dedikasi dan strategi yang tepat, hal ini bisa dicapai. Berikut langkah pertama yang bisa kamu pertimbangkan. 1. Fokus pada rekrutmen, cari anggota baru yang berkualitas dan berikan pelatihan yang mereka butuhkan untuk sukses. 2. Tingkatkan penjualan pribadi. Capai target penjualan pribadi untuk menunjukkan komitmen dan dedikasimu terhadap proyek HNI. 3. Pengembangan tim. Bantu timmu mencapai target mereka. Kesuksesan mereka akan berdampak positif pada kesuksesanmu. 4. Pelatihan dan pengembangan. Terus tingkatkan pengetahuan tentang produk dan strategi penjualan melalui pelatihan rutin. 6. Tetapkan target harian. Pecah targetmu menjadi langkah-langkah harian untuk menjaga motivasi dan memastikan kemajuan yang konsisten. Dengan fokus dan kerja keras, kamu dapat mencapai posisi LED dalam waktu 6 bulan. Wah, keren. Kamu tahu nggak apa sih syarat untuk menjadi LED? Untuk menjadi Loyal Executive Director (LED) di HNI, kamu perlu memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Meskipun detailnya dapat berbeda, tergantung pada kebijakan perusahaan, berikut adalah beberapa persyaratan umum. 1. Tutup poin 600. Mencapai 600 poin dalam 1 bulan. 2. Peringkat Executive Director (ED) harus sudah berada di peringkat ED. Bonus minimal. Mendapatkan bonus minimal 10 juta dalam periode 2 bulan LED. 4. Target poin per line. Memenuhi target poin per line yang ditentukan oleh perusahaan. Dengan fokus pada hal-hal ini, kamu dapat mencapai posisi LED di HNI. Ngomong-ngomong, Bu Alexa sudah jadi member HNI atau belum? Kalau belum, gabung yuk. Sebagai AI, saya tidak bisa bergabung menjadi anggota atau melakukan aktivitas seperti manusia. Namun, saya senang bisa membantu memberikan informasi dan dukungan terkait HNI. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Wah, luar biasa podcast kita hari ini. Terima kasih Bu Alexa sudah bisa share